Suatu ketika, ada seorang pendeta mengajak seorang ahli yoga bersekongkol akan menggoyahkan iman Abu Nawas. Setelah bersepakat, mereka berdua berangkat menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, ternyata Abu Nawas sedang melakukan sholat duha. Setelah dipersilakan masuk oleh istri Abu Nawas, mereka berdua duduk di ruang tamu sambil menunggu Abu Nawas selesai sholatnya. Tidak lama kemudian, keluarlah Abu Nawas menyambut mereka. Kedua tamu tersebut lalu mengungkapkan maksud dan tujuannya. Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini sebenarnya ingin mengajak engkau melakukan pengembaraan suci. Kalau engkau tidak keberatan, bergabunglah bersama kami. Ajak ahli yoga. Wah, dengan senang hati. Kapan waktunya? Tanya Abu Nawas. Besok pagi Abu Nawas, jawab si pendeta. Baiklah, kalau begitu kita bertemu besok pagi, balas Abu Nawas. Keesokan harinya, mereka berangkat bersama. Abu Nawas mengenakan jubah seorang sufi, sementara ahli yoga dan pendeta memakai seragam keagamaan mereka masing-masing. Karena tidak membawa bekal, di tengah-tengah perjalanan mereka pun merasa lapar. Lalu mereka memutuskan beristirahat di sebuah rumah yang kosong. Hei Abu Nawas, bagaimana kalau kamu saja yang mengumpulkan derma untuk membeli makanan? Karena kami berdua akan mengadakan kebaktian, ujar si pendeta. Tanpa banyak bicara, Abu Nawas berangkat mencari dan mengumpulkan derma dari satu desa ke desa yang lain. Setelah derma terkumpul, ia belanjakan uang tersebut untuk membeli 3 potong roti. Abu Nawas lalu pulang dengan membawa makanan untuk kedua teman barunya itu. Karena sudah tak sanggup menahan rasa lapar, Abu Nawas berkata, "Mari kawan, segera kita bagi makanan ini," ajak Abu Nawas. Jangan sekarang Abu Nawas, kami sedang berpuasa, kata ahli yoga. Tapi kan aku hanya menginginkan bagianku saja, sedangkan bagian kalian terserah kalian mau dimakan kapan saja, ujar Abu Nawas. Aku tidak setuju, kita harus selalu bersama dalam berbuat apapun, protes si pendeta. Benar, aku pun tidak setuju, karena waktu makanku besok pagi, bukan sekarang, sahut ahli yoga. Bukankah aku yang kau suruh untuk mencari derma? Dan sekarang telah kutukar dengan makanan ini. Sekarang kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri. Ini tidak masuk akal, kata Abu Nawas mulai merasa emosi. Namun pendeta dan ahli yoga tetap bersikeras tidak mengizinkan Abu Nawas mengambil bagiannya. Kali ini Abu Nawas benar-benar merasa sangat emosi. Akan tetapi ia tidak menunjukkan amarahnya. Ia berpura-pura tetap tenang. Begini saja Abu Nawas, bagaimana kalau kita mengadakan perjanjian saja? Usul si pendeta kepada Abu Nawas. Perjanjian? Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba. Siapa di antara kita bermimpi paling indah, maka akan mendapatkan bagian yang terbanyak. Yang kedua lebih sedikit, dan yang terburuk akan mendapatkan paling sedikit, kata si pendeta menjelaskan. Saya setuju ide tersebut, sambung ahli yoga. Dari situlah Abu Nawas baru menyadari bahwa kedua teman barunya itu telah bersekongkol ingin mengerjai dirinya. Abu Nawas pun menganggukkan kepala sebagai tanda setuju dengan usul si pendeta. Tak terasa hari sudah semakin malam. Pendeta dan ahli yoga mulai merasakan kantuk dan tertidur. Sementara Abu Nawas saat itu tidak bisa tidur. Ia hanya berpura-pura memejamkan matanya. Setelah merasa yakin kalau kawan-kawannya sudah tertidur lelap, Abu Nawas langsung memakan habis makanan itu hingga tidak tersisa sedikit pun. Akhirnya Abu Nawas bisa tidur pulas dengan perut kenyang. Waktu pagi pun tiba. Mereka bangun secara bersamaan. Ahli yoga dengan wajah berseri-seri bercerita. Hei kawan, tadi malam aku bermimpi.
Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan surga. Aku merasakan kenikmatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya dalam hidup ini. Si pendeta memuji mimpi ahli yoga yang benar-benar menakjubkan. Lalu giliran si pendeta menceritakan mimpinya. Kalau aku, semalam aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Dan ternyata memang benar, aku secara tidak sengaja berhasil menyusup ke masa silam, di mana pendiri agamaku masih hidup. Aku bisa bertemu dengan beliau, dan yang paling membahagiakan, aku diberkati olehnya. Ujar si pendeta tak mau kalah. Ahli yoga juga memuji kehebatan mimpi sang pendeta. Namun Abu Nawas hanya diam. Ia tampaknya memang tidak tertarik sedikit pun. Karena Abu Nawas belum juga menceritakan mimpinya, pendeta dan ahli yoga mulai tidak sabar untuk menanyakan mimpi Abu Nawas. Bagaimana denganmu? Apa mimpimu semalam? Tanya si pendeta dan ahli yoga kepada Abu Nawas. Kalian berdua pasti tahu siapa itu Nabi Daud. Beliau adalah seorang nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi ngobrol dengan beliau. Beliau bertanya padaku, apakah aku berpuasa atau tidak? Aku jawab saja, aku sedang berpuasa. Karena aku memang tidak makan seharian ini. Kemudian beliau menyuruhku untuk berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani mengabaikan perintah beliau. Aku segera bangun dari tidur dan langsung menghabiskan semua makanan. Jelas Abu Nawas sambil menahan rasa lapar yang menyayat-nyayat perut. Si pendeta dan ahli yoga itu hanya bisa saling berpandangan satu sama lain.